lebih seru kan kalau di reworks gitu ya gak sih? Iya. Jadi kayak dinamikanya itu jadi bakal berubah. Sama kayak Bermuda kan di reworks, jadinya banyak banget tempat-tempat atau rotasi-rotasi yang seru banget gitu. Iya. Jadi rework map oke lah. Jadi buat Bener. para survivor ini kayak Bang Ella itu lagi kita berangan-angan. Berangan-angan dan kalian ya itu bentuk kalau seandainya kalian pengen jadi manusia yang maju juga bisa kritis ya kan. Oh ternyata kalau seandainya misalnya gue nggak suka kalah hari, bukan cuman ngomong kalah harinya dihapus bang gitu, tapi kasih satu masukan biar sampai akhirnya kalah harinya juga jadi lebih bagus gitu. Betul, sebenarnya mereka tuh bukan nggak suka sih bang, kalau menurut gue mereka tuh belum terbiasa doang. Ya terbiasa. Oke, jadi kalau gue lihat di sini udah ada satu setup juga, ada dua tim yang bakal bertemu yaitu GA Set Boys dan juga First Rider. Ini penting menurut gue buat First Rider, gimana caranya mereka bisa nge-wipe out tim ini ya, karena ini bakal jadi bekal poin yang juga cukup banyak dan jadi satu acuan juga, tambahan motivasi buat mereka. Mereka bisa buktiin early juga mereka berbahaya gitu. Nah itu dia, tapi dari persoalan Oke. coba diras gitu saja dari seorang Ahmad yang harus ke knockdown gitu, dari seorang Babel yang coba melakukan ras menggunakan terlalu dekat juga dari seorang Zoranya, masih coba menggocek menggunakan dual vektornya, udah ke knockdown dua, coba dihancurkan dulunya, ada Scooper yang udah nungguin juga, bakal coba diras begitu saja oleh seorang Madistar bakal langsung mati. Ini dia First Rider yang berhasil membawa out satu squad dari Gas Set Boy yang harus menjadi Set Boy beneran. Set Boy beneran, setuju banget. Dan ya tadi sebenarnya satu setupnya udah bagus banget, cuman pas lagi tadi proses glue wall di tangganya sendiri udah hancur dari tembakan GA Set Boys ya itu majunya nanggung sendiri-sendiri gitu, jadi nggak ke distract gitu ya kan, satu-satu akhirnya harus mati. Tapi bagus menurut gua, sekali lagi itu satu advantage buat First Rider juga, dapat kill point di awal-awal pertandingan. Yes, dan kita sedikit beralih dulu ke komen post di mana di sini udah ada rame squad sekaligus seperti kita bermain ranked. Iya. Ada Capital, ada Mr. Esports dan juga Drianix tentunya. Ada Mr. Gloomer juga ya tadi kalau gua nggak salah baca. Iya, tapi kalau kita di sini tadi barusan Kaizo-nya kena granat sendiri. Aduh. Ini bakalan jadi fight yang cukup panjang juga. Ini kayak kalau misalkan kita main ranked, komen post rame bang. Ya. Betul banget. Ini juga barusan dari ketiga tim masih saling nungguin granat coba dilempar di sana oleh seorang Drianix dan Duar meledak mendapatkan satu knockdown dari seorang Boss X Mister, sepertinya bakalan coba diras oleh orang Razor. Dan kalau kita di sini ternyata Razornya udah menotis keberadaan Rizal dari seorang Kaizo-nya harus terknockdown oleh seorang Rizal menggunakan VSS yang cukup on point juga, digulung dulu medkitnya. Tapi berhasil di revive kayak Kaizo-nya juga, dan gua rasa ya ini komen post bisa ramai kayak gini karena kalau gua ngeliat dari tim-tim ini emang udah nothing tulus juga ya. Jadi mereka juga pengen at least ya udahlah geber aja gitu ya kan. Geber aja udah terakhir gitu ya kan. Terobos saya lah gitu. Iya, terobos saya lah. Dan di sisi lain ada juga tapi kita lihat di komen post yang bakal menggunakan DMP yang cukup baik sekali, tapi ada pop-up bola juga. Coba jatuh. Masih ada seorang Razor dan juga seorang Burger. Coba dikenokin kah? Tapi Burgernya harus dibalikin dulu saja. Seorang Razor mencoba untuk melakukan Razor cukup baik, tapi gak bisa apa-apa lagi. Dari harus ikut bakal begitu. Jangan puas dulu karena ada tim Capital yang udah siap setup dengan setup barunya, bakalan mencoba ras juga. Coba didampingi menggunakan dual vektornya. Ini bakalan jadi bencana tim yang ada di komen pos Mr. Esports yang juga harus tumbang di posisi ke-7. Ya, dengan catatan Capital menjadi tim yang terakhir ada di komen pos tadi kontes dari tiga tim. Tapi kalau gue ngeliat dari resultnya, walaupun Capital sendiri menjadi orang yang terakhir, tapi mereka cuma mendapatkan 2 kill. Padahal menurut gue tadi ada satu momen di mana mereka setidaknya bisa menjadi orang ketiga, benar-benar kayak bisa steal kill, tapi itu nggak mereka lakukan. Sampai akhirnya mereka cuma mendapatkan 2 kill aja. Iya, ngomongin soal steal kill, ketika tadi ada peperangan antara Drianix dan juga Mr. Esports, dia paling nggak bisa nge-steal kill. Betul bang. Dan bisa ngelihat dari jauh, ngambil advantage. Tapi mereka mungkin tadi lagi rotasi juga, gue nggak terlalu ngeliatin minimap. Tapi ya harusnya jadi orang ketiga itu jadi peluang terbaik untuk Capitalnya itu sendiri. Yes, waduh ternyata 100%-nya berhasil di wipe out oleh 7 kill. Apa ya, 7 point kill. Waduh. Ini gue suka, maksud gue ya kayak gini ya. Jadi dinamikanya harus, pendekatan dalam bermainnya lu udah tahu butuh seperti apa. Ini, Seven Clouds juga tereliminasi. Tumbang juga. Nah ya makanya maksud gue pendekatan gameplay itu penting ya. Jadi kalau lu dalam satu tim udah tahu misalnya peringkat 1-nya berapa, objektifnya lu udah jelas. Nah jadi
oh kalau seandainya oke kita butuh butuh poin yang banyak sekian. Nah pendekatan gamenya juga harus sesuai gitu. Nah ini yang tadi dilakukan oleh FR ya atau First Rider, mereka benar-benar tahu objektifnya adalah mereka harus mendapatkan poin yang cukup besar. Karena kalau gue lihat 105 ke 170 itu banyak banget poin yang harus dikumpulin. Dan kalau ngelihat udah ngelihat NGID masuk 4 besar, Tapi harusnya masih 0 kill. Masih aman sih. tapi agak cukup berat ya menurut gue ya, dengan perolehan 7 kill aja itu 14 ditambah 20, kalaupun misalnya nanti Buya mereka hanya mendapatkan sekitar probably kayak 34 poin. 34 Iya, poin, selisihnya masih agak jauh. Jadi kalau seandainya kita ngomong hitung-hitungan sendiri, NGID udah di atas angin sih menurut gue. Iya, betul. Dengan tambahan poin placement keempat, walaupun belum nge-kill ya bisa dipastikan. Ya kecuali tahu itu 13 alive dikurang 4 aja ada 9. Maksimal 9 kill point sama dengan 18, tetap nggak bisa ngejar. Susah sih, udah agak susah. Udah nggak bisa ngejar. Soalnya Jadi di match akhir juga udah tinggal 13 orang doang. iya, makanya ini cuma tinggal 13 dikurang 4 dari tim mereka yang tadi masih live kan, FR. Jadi 9 ya? sebenarnya hanya ada 9 potensi kill, itu pun juga harus FR wipe semua. Nah, harusnya. Jadi dengan tambah 34 terus tambah 18 itu paling cuman berapa, nggak sampai 65 poin yang mereka Nggak harus. sampai. Belum lagi si NGID juga udah dapat tambahan poin di peringkat keempat kalaupun misalnya memang mereka mati ya. Betul, mati tanpa kill ya. Ya, jadi bisa dipastikan sih menurut gua untuk turnamen Chronomax kali ini NGID ya bisa mendapatkan ini kecuali tahu mereka apa yang bisa membuat mereka kalah. Yang bisa membuat mereka kalah. Tapi agak susah juga sih Bang. Mungkin dia kalau misalkan diskoneksi pun juga Tetap aja. Tetap aman karena dia mesti dapat ya. Kelas 4 tuh udah ada poinnya juga. Ya udahlah, kita sampingkan itu dulu karena menurut gua kalah hari ada satu potensi di mana kita belajar banyak. Jadi gua masih nunggu zonanya sendiri nggak ke arah Refinery ya, karena menurut gua kalau seandainya ngelihat zona ke arah Refinery itu bosen Bosan banget. apalagi udah di lead circle-nya di sana gitu, itu bisa ada potensi gulung-gulung doang ya kan. Jadi kalau gue berharap zonanya tuh ke arah Bayfront gitu. Bayfront sering banget kalau seandainya ada kontes di daerah sana kan cukup seru juga. Seru Bang, gue setuju sih ketika lu tadi bilang di Refinery itu kontesnya ujung-ujungnya pasti gulung-gulung medkit karena ada yang satu di atas, satu di bawah. Jadi ini nih FR harusnya ketemu ya tadi ya? Harusnya ketemu sih. Iya, FR tadi harusnya ketemu. Ya setidaknya bisa membuktikan di game terakhir gitu ya. Melakukan upaya terakhir untuk minimal membuat NGID mati gitu di peringkat keempat. Iya, tapi kalau kita ngomongin lagi soal Refinery tadi, gulung-gulung medkit itu bener banget sih di Refinery. Soalnya emang karena ada obstacle panggung atas, kemudian ada di bawah lower ground juga. Dari Refinery sih kalau misalkan gue sering lihat kelas mereka tuh kayak nggak mau maksain entah mau naik ke atas atau turun ke bawah juga. Ya, kunci Refinery itu sebenarnya menurut gue bukan di lead circle, tapi circle mengarah ke arah Refinery-nya dan lu bisa dapat spot di Refinery gitu. Jadi itu bakal dapat advantage karena visionnya luas banget, lu bisa di atas. Kalau sendiri ngelihat rotasi yang mau masuk ke arah Refinery itu enak banget buat ditembakin. Refinery enak banget buat ditembakin, tapi ternyata kita ngomong Refinery dari tadi Bang, ada yang lagi ini yang gue bilang. Nih, 3 lawan 3 harusnya karena NGID juga udah satu lagi jatuh. Dari Marsiannya berhasil mendapatkan seorang Diwan. Diwannya langsung dipulangkan oleh seorang Marsian, tapi ada seorang ombak yang berusaha mengganggu pergerakan seorang Marsia di sana. Tapi masih ada skill Cronin juga diaktifkan dan ombaknya mau nggak mau narik dulu, coba di spray menggunakan paravalnya, di tapping perlahan tapi pasti coba dikejar, dicari dimanapun kau berada, dikejar, terobos baiklah dari Marsa di sini. Karena kalau kita bakal dijawab, aduh masih sedikit miss, coba di geng oleh 2 orang sekaligus, bakalan sedikit kesusahan, tapi Ricky-nya bakalan sedikit miss AWP AK Baretanya, dan Ramanya bakal melakukan backupan juga kah? Kalau kita lihat, dijogetin Bang, menurut gua sah-sah aja, taunting tuh sah, jadi nggak boleh dibawa perasaan baper gitu, nggak boleh. Jadi FR sendiri ya, gue bilang ya dengan 8 kill hanya tersisa 1, terus ada tambahan 6 kill lagi, 3 kill yaitu 6 poin kill dari NGID udah
fix gitu ya kan, Fix, mengukuhkan mereka lah minimal. Oke. Udah sepi banget sih. 4 tim 9 live. Iya. Oke, it's okay. Kalau misalnya ada warung Indomie enak sih makan dulu di sini ya kan. Iya gak sih? Iya udah tinggal 9 live gitu ya kan. Lu Iya. sambil makan Indomie terus pesen es teh manis. Aduh, itu Mie instan. iya, mie instan itu udah mie instan udah Udah enak cocok banget ya. ya. Iya. Lu biasanya kalau mesen mie instan tuh pakai sawi apa enggak? Lu Gua golongan orang yang pakai sawi apa enggak? gua kalau mie instan sih kurang suka pakai sawi sih. Oh, kurang Gua mending suka. pakai telur aja sih. Iya. Lebih- Telurnya 1 atau 2? Wow, 2. 2 ya. Rebus atau goreng? Kalau enaknya itu rebus sih. Rebus. Karena hujan. Berarti lu aliran mie instan rebus ya? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga? Kalau Lu suasananya ini sekarang, lu Bang. enggak apa namanya enggak konsisten lu man. Gini Bang, gue tuh kalau Oke. mie instan tuh menyesuaikan keadaan. Kalau Keadaan dingin, ya. rebus. Rebus. Kalau yang goreng Pas panas-panas. panas-panas. Iya. Siap. Biar menghangatkan tubuh gitu. Oke. Kita back to the game lagi Bang, karena Karena di sini belum ada yang dibahas. nggak ada Jadi yang kita dibahas bahas lagi. mie instan dulu aja juga nggak apa-apa. Oke Bang, kita ngebahas Gitu. Krono aja Bang. Oh, oke, bahas Krono. Kita bahas Krono dah. Krono, oke lah dia punya shield yang seperti tadi kita udah jelaskan. Tapi lu tau gak sih sebenarnya Apa tuh? Krono itu ada 2 warna lo, ada ungu, ada biru. Lu Gue sadar tahu, nggak? gue Ya. notice. Kalau misalkan biru itu krono untuk tim kita sendiri. Betul. Tapi kalau ungu itu krono buat musuhnya. Jadi kita bisa membedain mana krono teman kita atau tim kita dan mana krono untuk musuh. Dan yang gue suka di krono adalah ketika skill itu diaktifin, kita punya 2 pilihan. Kita mau milih buat bertahan di dalam skill itu atau kita menggunakan skill itu untuk melakukan rasa Oh, api. Ternyata di sini dari Marsha. Marsha menggunakan paraval, coba di tapping di sana dan berhasil mendapatkan 1 knockdown dan coba ditarik ulur dulu. Iya, bener sih menurut gue mereka. Ini ciri khas dari NGID yang gue suka juga di beberapa turnamen. Gue sering banget nonton. Mereka nggak pernah maksa untuk masuk ke direct langsung ya. Nggak kayak tim-tim agresif yang lain. Mereka pasti bakal nyisirin dari pinggiran zona. Pinggir zona bakal disisir dan kayaknya tuh dia tuh cuman ngasih gertakan doang ya, Iya. dikenakan 1 dare, habis itu dia langsung kabur narik jauh dulu buat muter ke rotasi selanjutnya. Dan kalau kita di sini ngomongin krono lagi Bang, Ya. tadi kan Tapi lu bisa bedain gak sih Apa Krono yang level maksimal sama enggak? Bisa ya? larinya lebih cepat kalau misalkan krono Oke. pakai maksimal. Dan ternyata di sini dari seorang El Niox-nya bakalan melakukan tapping menggunakan SKS karena tim ID-nya udah cukup sekarat, bakalan di trade kah? Ternyata Iki-nya harus dikenopkan menggunakan PS seorang Rizal dan coba dihancurkan, dikikis perlahan tapi pasti juga bakalan kesulitan untuk masuk duelnya, jauh banget boy. Kalau kita di sini lagi-lagi dari seorang Ramanya bakalan melakukan medkit dulu, zonanya udah mengecil, sakit banget. bakalan sulit dan sakit banget coba di NK oleh seorang Rizal di sana. Oh. Nya ada tappingan SKS yang cukup baik sehingga di sini NJID-nya kayaknya bakalan dibalikin. Langsung tereliminasi Aduh, ada first rider copet yang berhasil mendapatkan soal Niox juga. Ini dia, apakah bakalan jadi buyah untuk Capital Lucky atau untuk first rider yang tersisa seorang diri sepertinya? Ya tapi ada satu lagi harusnya yang tersisa antara Lucky, Capital Lucky, FR dan juga NGID. 1 nih. Oh iya bener, hanya 1 lagi ya. Satu Oh lagi. Patrick tuh, bener kan? Ada 1 Oh, lagi iya. yang harusnya bakal luput dari atensi kita semuanya. Soalnya dari tadi seorang Patrick gak sempat kita notice Bang, Iya, karena nggak Patrick masih kelihatan. ngumpet di bawah batu ya. Oke. Iya, itu Patrick SpongeBob. Oh, pantesan dia ada di batu ya. Iya, kan dia tinggalnya di bawah batu. Iya, bener berarti dia ngumpet di batu sesuai Iya, dengan iya. namanya. Tadi kan saya bercandanya itu, Pak. Iya, gua baru pakai ini Bang. Jadi Oh, baru pakai ya. denger. Oke, jadi udah ada tembakan juga nih dari Patrick ngarah ke arah FR Copet. Iya, FR copet dan kayaknya dari seorang Patricknya nungguin dulu momen yang tepat mencoba melakukan spray ke arah seorang Rizal di sana. Dan ini bakalan jadi late game yang cukup lama. Apakah bakalan sampai ngecil Bang kira-kira? Sampai ngecil? Harusnya ya. Harus. Karena juga kan banyak obstacle, jadi harusnya masih di tengah-tengah. Nah ini udah last dan harusnya bakal jadi late circle sih. Karena ada 1 kompon di bawahnya Copet juga yang bisa buat oh turun ternyata. Waduh, copetnya turun dari seorang kapitalis sana mengejar seorang Patrick yang seorang ini dikejar boy. Au. Dikejar, gak dikasih ampun. Dari seorang copetnya melakukan backingan dari belakang sepertinya. Dan ini dia Patricknya memilih untuk eliminasi. Tersisa First Rider versus Capital. Nah ini dia tinggal nungguin momen yang tepat. Udah dirasa seorang Kyo. Coba digocek, coba di spray down menggunakan dual vektornya. Coba dicari di mana kamu berada. Coba ditangkap. Au. Ada bapak gula yang cukup baik juga. Masih coba
udah digocek oleh seorang copet yang HP-nya juga udah tercopet sangat banyak sekali. Tapi ada medkit, coba dikejar, coba digocek. Nggak bisa apa-apa lagi, akhirnya Buya yang terakhir berhasil dapatkan Capital Lucky. Capital